Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dr. Azhari di sini. Sekarang kita akan membahas tentang satu buah buku. Ini dari Daniel G. Amen, MD. Nah, Change Your Brain, Change Your Life. Salah satu bahasanya itu resep nomor 4, lindungi anak Anda dengan ikatan limbik. Jadi, ini membahas tentang, kita bahas dulu ya, dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of American Medical Association tahun 1997, Michael Resnick beserta koleganya di University of Minnesota melaporkan bahwa remaja yang merasa dicintai oleh orang tuanya jauh lebih rendah tingkat hamil di luar nikah, bunuh diri, atau penggunaan narkobanya. Otomatis apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa remaja-remaja yang dekat dengan orang tuanya akan lebih terhindar dari hal-hal negatif dari luaran. Nah, ikatan antara anak dan orang tua ini menduduki peringkat pertama di antara faktor-faktor lain yang menyebabkan gangguan perilaku seperti tinggal bersama orang tua tunggal atau jarang mengisi waktu bersama anak. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa derajat hubungan yang dirasakan oleh remaja dengan orang tuanya dan guru sangatlah penting dalam menentukan apakah mereka terjerumus dalam aktivitas yang beresiko seperti penyalahgunaan obat, kekerasan, atau perilaku bunuh diri. Sebuah hasil penelitian dari USA Today, rata-rata orang tua meluangkan waktu kurang dari 7 menit berbincang dengan anak-anak mereka. Bayangkan, dalam 24 jam, hanya 7 menit orang tua meluangkan waktu untuk anak-anak mereka. Makanya nggak aneh, pada saat sekarang PSBB, yang terjadi apa? Orang tua dirumahkan, dan yang terjadi apa? Orang tuanya kepusingan ya, karena tidak terbiasa berinteraksi dengan si anak, yang menyebabkan si emaknya darah tinggi, si bapaknya darah tinggi ketemu anak-anak tersebut. Nah, bayangkan betapa istimewanya waktu bersama anak-anak yang rata-rata hanya 7 menit tersebut. Sebagian orang tua mengeluh bahwa anak-anak tersebut terlalu sibuk atau terlalu tertarik mengisi waktu bersama dengan kawan-kawannya atau hal lain. Ketika ini terjadi, saya menyarankan pada orang tua untuk mendesak masalah tersebut kepada anak-anak mereka. Katakan bahwa mereka itu penting bagi si anak dan juga si orang tua. Tentu saja Anda berdua lakukan mengisi waktu bersama merupakan hal yang penting. Nah, yang jadi masalah ketika si orang tua bersama dengan si anak, itu bukannya bermain bersama ataupun berinteraksi bersama atau sekedar mengobrol. Yang terjadi adalah orang tua menasehati si anak atau menginterogasi tentang kehidupan si anak. Itu yang si anak tidak sukai. Nah, jadi di waktu yang istimewa ini yang sangat sempit, mungkin kalau sekarang PSBB, adanya wabah corona ini memberikan waktu lebih banyak terhadap orang tua dan anak-anak, karena si anak-anak ini diliburkan sekolahnya. Nah, udah saatnya si orang tua dan si anak itu bermain bersama, mengobrol bersama, tidak perlu dengan menasehati ataupun menginterogasi, hanya sekedar berbicara intens biasa saja tentang kehidupan sehari-hari juga itu merupakan suatu interaksi yang menyebabkan si anak terhindar dari hal-hal negatif di luaran sana. Nah, gimana caranya? Berikut petunjuk mengenai waktu istimewa bersama anak. Luangkan waktu 20 menit sehari bersama anak untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai. Penting untuk mendekati anak dengan cara yang positif dan mengatakan sesuatu seperti, kami merasa kurang sering meluangkan waktu bersama. Kalian penting bagi kami. Ayo kita mengisi waktu bersama setiap hari. Kamu ingin melakukan apa? Jadi si anak yang ditanya, Dek mau ngapain? Yuk bareng papa, yuk bareng mama gitu. Dan akan mengikat suatu ikatan limbik terhadap anak. Selama waktu istimewa hendaknya tidak ada perintah dan tidak ada pertanyaan dan tidak ada nasihat.
Ini sangat penting, ini saat untuk membangun hubungan, bukan acara mendisiplinkan perilaku anak. Apabila misalnya Anda berdua melakukan sesuatu permainan dan anak mulai curang, Anda boleh membalas perbuatannya. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, kami melihat kamu mengubah aturan permainannya, kami akan melakukan sesuai aturanmu. Ingat, tujuan waktu istimewa adalah mempererat hubungan dengan anak Anda, bukan untuk mengajarinya tentang peraturan, tentang nasihat, dan lain-lain. Ya, tentu saja pada kesempatan lain apabila anak mulai curang, penting untuk menanganinya secara terus terang. Jadi kalau curang terus ya boleh dikasih tahu lah ya. Perhatikan sebanyak mungkin perilaku positif, memperlihatkan hal baik jauh lebih efektif untuk membangun perilaku si anak daripada hanya sekedar menasehati. Lebih banyak menyimak daripada berbicara. Jadi itulah kiat-kiat penting bagi orang tua untuk ibaratnya membuat koneksi, membuat hubungan, membuat faktor limbik disebutnya.